Nih, mami ini. Nama Tuhan, Shalom. Shalom. Shalom jemaat Tuhan. Shalom. Selamat hari Minggu, selamat beribadah pada kita semua yang pada hari ini sudah setia beribadah, dan seluruh jemaat Tuhan yang juga sudah menyaksikan ibadah secara live streaming online di rumah. Shalom, dan saya percaya kita semua di tempat ini boleh sama-sama diberkati Tuhan, boleh sama-sama dikuatkan oleh Tuhan. Amin. Amin. Haleluya. Mari pagi hari kita persiapkan hati kita dalam hadapan Tuhan. Tuhan, terima kasih kami mengucap syukur. Terima kasih Bapak buat kasih setia Tuhan. Terima kasih Bapak buat kasih dan anugerah Tuhan yang kau berikan Yesus. Sebentar Tuhan kami akan memuji memuliakan nama. Kami mau Tuhan mengangkat pujian yang lebih lagi. Kami mau mengangkat hati kami yang lebih lagi Tuhan. Kami mau Tuhan datang di hadapan-Mu Tuhan, karena kami percaya Allah sumber kekuatan kami, Allah sumber kekuatan kami. Terima kasih Bapak, kami syukur. Dalam Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Amin. Mari sebentar sama-sama kita bangkit berdiri. Kita akan memuji Tuhan terlebih dahulu. Ada amin? Amin. Ada amin? Amin. Kita percaya kalau Tuhan lebih membantu kita, amin? Amin. Kita percaya Tuhan adalah kekuatan kita, amin? Amin. Mari kita sama-sama puji nama. Viva
setiap kami masing-masing. Ya. Tuhan, kami mengucap syukur pagi hari ini Tuhan kami bisa kembali bersekutu bersama dengan Tuhan. Dan biarlah pagi hari ini Tuhan, mari Kau pesankan firman-Mu bagi kami. Kami percaya Tuhan, langit dan bumi akan berlalu, tapi firman-Mu akan tinggal tetap Tuhan bagi setiap kami. Oleh karena Tuhan, biarlah hari ini berbicara bagi setiap kami. Urapi hamba-Mu Tuhan yang tidak ada apa-apanya ini Tuhan, yang bodoh adanya Tuhan, sehingga Kau memberikan pengertian hikmat yang baru bagi hamba-Mu untuk mewartakan kebenaran bagi anak-anak-Mu Tuhan di tempat ini. Terima kasih Bapak, terima kasih kami rindukan Roh Kudus jamahan-Mu turun bagi setiap kami pagi hari ini dan menguasai setiap kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, haleluya. Amin. Puji Tuhan, shalom. Shalom. Haleluya. Salam kepada Bapak Ibu semua yang ada di manapun berada. Ya, kita hari ini tanggal 19 April 2020 bisa bersama-sama bertemu, ya, baik kita yang secara langsung maupun secara online. Dan biarlah pagi hari ini firman Tuhan, tema yang saya dapatkan yaitu kita melakukan bagian kita dalam penggenapan janji Allah. Ya, saya masuk dalam sebuah kisah, saudara. Ada sebuah kisah, ya, seorang bapak, dia punya sahabat, ya. Sahabatnya ini tiba-tiba datang ke rumahnya di tengah malam, ya. Dia datang ke rumahnya tengah malam, ternyata sahabat ini cukup jauh rumahnya, ya. Sampai di tengah malam, akhirnya dia tahu bahwa pastinya sahabat yang datangnya ini pasti capek, lelah, ya. Tapi bapak yang punya rumah ini mau menyediakan hidangan, ya. Dia mau kasih sebuah makanan, saudara. Tapi waktu dia kembali ke belakang ke dapur, dia cek ternyata makanannya stoknya kosong, tidak ada. Apa yang dilakukan bapak yang punya rumah ini? Dia harus pergi kemana? Ke tempat, ya, sahabatnya yang lain yang memiliki, ya, sebuah makanan, yaitu roti. Ya, dia harus cari, pergi, kemudian meminta, saudara. Saudara bayangkan kalau misalnya orang tengah malam datang kepadamu, ya, minta tolong, kira-kira saudara mau tolongin nggak? Tengah malam, harus mau. Biasanya kita sih, ya, Tapi nggak mau. gimana? Mikir-mikir dulu, ya. Kalau tengah malam datangin. Tapi begitu dia sampai ke bapak ini yang dia tahu dia juga sahabatnya dia juga, dan berkata, "Bro, tolongin gua. Ini ada si ini datang ke rumah gua, siang dia belum makan. Rumah gua habis, gak ada stok makanan." Gitu. Terus, "Ayo udah tolongin gua." Saya yakin kalau saya jadi orang yang tinggal di situ, ya, dan dia lagi minta sama saya juga, ini nggak tahu lah, kok udah malam gitu, ya. Nggak tahu lah, besok bisa ini lagi gitu, ya. Tapi saudara tahu apa yang dilakukan bapak ini? Dia terus minta, dia terus minta, dia terus minta, dia terus minta. Ya. Persoalannya terkadang kita mikir, ya, bapak ini kok nggak ada apa sih yang membuat dia tuh bisa sampai terus menerus gitu, ya, menggebu-gebu, ya, untuk minta gitu. Ya, untuk dipinjamkan 3 roti, saudara. Ya, itu ada kisahnya di dalam Lukas pasal 11 ayat 5 sampai 8, saudara akan temukan. Ya, Alkitab katakan oleh karena apa? Rasa tidak malunya, rasa tidak malunya. Ya, sehingga apa? Sehingga, ya, dia mau sehingga apa? Dia berani melakukan hal itu. Ya. Seringkali dalam kehidupan kita, ya, kita akan berpikir bahwa kita menjadi orang yang akan takut, betul? Takut keenakan, ya kan? Takut untuk misalnya melakukan sesuatu. Saudara perhatikan dengan baik, ya. Waktu kita mau menggenapi janji Allah, ya, kita membutuhkan Tuhan menunggu akan respon dari setiap kita. Kita perlu responsif sama seperti seorang bapak yang tadi. Dia tahu sahabatnya datang dari jauh. Dia tahu bahwa di rumahnya tidak ada roti sama sekali.
Dan dia tahu bagaimana dia harus melakukan ya supaya orang yang datang ke rumahnya, yang singgah ke rumahnya tetap dapat makan. Ya. Kita harus belajar kalau janji Tuhan itu mau datang bagi setiap kita, itu juga harus seimbang dari respon yang keluar dalam diri kita. Tanpa adanya respon yang keluar dalam diri kita, janji Tuhan akan sekedar janji saja. Janji Tuhan hanya sekedar dia sekedar biasa saja. Ya, hanya sebuah tulisan, pernyataan. Ya. Tapi saudara dan saya perlu berespon. Ya. Sama seperti Bapak tadi, ya, dia perlu berespon. Bagaimana caranya? Dia harus menyediakan roti bagi orang yang mampir ke rumahnya. Dia harus datang ke tempat sahabatnya. Dan dia tahu juga, seringkali kita takut, ya, apa bakal dikasih nih, ya, apa mungkin nih, gitu ya. Ini udah tengah malam nih, tapi Bapak kita katakan karena rasa tidak malu. Itu kalau bahasa itu gigihnya itu loh, kegigihannya untuk apa? Untuk memberikan makanan di tengah malam. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, mari kita buka Alkitab kita Matius pasal yang ke-7 ayat 7 sampai ke-8. Apa yang Alkitab katakan? Matius pasal yang ke-7 ayat 7 sampai ke-8. Alkitab katakan, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu akan dibuka. Ya. Nah, saudara, seringkali ini saya katakan ya, waktu kita mengartikan menanti dalam hadirat Tuhan, seakan-akan kita nggak perlu bertindak apa-apa. Betul nggak? Ya kan? Ayo nantiin Tuhan dalam hadirat Tuhan, dalam pujian penyembahan, dalam doa. Seakan-akan kita nggak berbuat apa-apa. Tapi ayat ini, saudara, ayat ini adalah ayat yang saudara dan saya pasti sudah pernah dengar berulang kali. Tapi ini sebuah perintah yang Tuhan katakan, ini adalah perintah untuk menggenapi janji Tuhan itu terjadi atas setiap kita. Amin. Ya, ada 3 perintah yang Tuhan inginkan terjadi dalam kehidupan saya dan saudara yang menjadi respon kita. Yang pertama, kita perlu memintalah. Amin. Seringkali ada 2 budaya yang muncul dalam kata meminta. Ada orang yang mudah untuk minta sama orang lain, betul nggak? Ya kayaknya tuh nggak canggung. Ya sama seperti Bapak tadi, dia nggak canggung untuk minta. Ya minta sama sahabatnya, saya minta 3 roti untuk tamu saya yang di rumah. Saya minta. Ya. Ada 2. Dan yang kedua, ada orang yang nggak berani, takut, betul. Udah ketakutan dulu, ntar kalau saya minta, takutnya ntar saya bilang, saya dibilangin, emang kamu nggak bisa apa segala macam. Jadi semua ketakutan. Dan biasanya orang yang nggak berani minta juga, dia cenderung untuk ngapain? Berusaha dengan sekuat tenaga sendiri. Makanya dia itu berdikari, karena terbiasa berdiri di atas kaki sendiri. Dia sulit untuk ngapain? Ya, untuk kayaknya itu meminta pertolongan gitu. Nah, perhatikan dengan baik saudara. Yang pertama, apa yang kita akan pelajari tentang meminta? Waktu kita meminta sebenarnya gini, Allah yang kita sembah, ya, dia kan adalah Bapa, betul nggak? Dan kita adalah anak. Wajar tidak kalau seorang anak minta kepada Bapa? Wajar? Wajar. Ya. Kalau anak minta sama Bapa itu wajar. Yang nggak wajar kalau Bapak minta sama anak. Seringkali kita kan ya kalau orang tua pun juga sama ya. Kita harus sadar kalau gitu ya. Kok anak saya minta mulu, ya wajar saudara, karena memang seperti itulah sebenarnya kodratnya. Betul nggak? Kodratnya adalah orang tua, dia wajib memberikan apa yang diminta oleh anaknya. Ya kan? Kalau misalnya memang orang tuanya kesulitan urusan, barulah, betul nggak? Anaknya ini bergerak untuk membantu. Tapi Bapak kita bukan seperti orang tua yang ada di dunia ini, betul? Ya.
Mungkin orang tua dunia ini dia akan meminta balik sama kita, ya kan? Langsung dihitungin. Ingat, Ci, Dek, waktu kecil kamu tuh ya, coba saudara diingetin ya, kamu lahir di rumah sakit, kamu beli pampers, kamu dikasih makan, kamu sekolah di sini, kamu dilesin, kamu diinin, betul nggak? Kalau dihitung, oh saudara kan, waduh, ya kan? Berapa banyak yang harus aku ganti, balikin ke ayah apa? Nggak sebanding, gitu ya. Terlebih apa yang sudah Tuhan berikan sama kita, betul? Dia berikan dirinya sendiri buat kita. Yesus itu dia berikan, Yesus itu yang dari sorga, dia berikan buat kita. Kita nggak akan bisa minta apapun, saudara. Nggak berhak membalas, nggak bisa apa yang saudara berikan, nggak bisa setimpal dengan apa yang dia sudah berikan. Tapi Tuhan mau ingatkan, waktu saudara dan saya memang meminta sama Tuhan, Tuhan cuma mau supaya saudara apa? Jangan sampai salah meminta, atau tujuan saudara salah dalam permintaan itu. Betul? Ini yang perhatian dengan baik dalam waktu meminta. Kalau Anda mau meminta, perhatikan tujuan apa yang ada di balik itu. Yakobus pasal yang keempat, ayatnya yang ketiga, apa yang Alkitab katakan? Yakobus pasal yang keempat, ayatnya yang ketiga. Sudah? Yakobus pasal yang keempat, ayatnya yang ketiga. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan apa? Hawa nafsumu. Jadi pada dasarnya sebenarnya Allah itu suka untuk kita meminta kepadanya. Tapi permintaan kita jangan sampai salah tujuannya. Ya. Apakah salah saudara kalau misalnya saudara masih jomblo terus minta pasangan hidup, salah nggak? Masalah. Saudara berhak meminta pasangan hidup, ya. Karena Tuhan suka kok. Dia Bapak yang memang mau mendengarkan permintaan anaknya. Justru kalau anaknya nggak minta, ya nanti saya akan bahas ya. Ya. Ternyata ada anak tuh yang nggak minta sama sekali, padahal bapaknya ada. Justru kita nih udah tahu ya, Tuhan tahu kita butuh pasangan hidup. Ya. Tapi jangan sampai waktu kita minta pasangan hidup, orientasi kita dikit-dikit ya kan, baru kenal seorang baru gitu ya, entah cewek entah cowok gitu ya kan. Wah boleh nih, bagus nih gitu ya kan. Kita langsung apa namanya, sasarannya bahwa wah dia akan jadi pacar kita. Oh ya nanti saya akan nikah bareng sama dia. Oh dia akan ini, betul saudara. Hal-hal yang membuat seperti itu kita akan menggeser saudara tujuan dari memang pasangan hidup. Kau akan balik lagi, ini tujuan lo. Apakah mengejar benar-benar pasangan hidup itu untuk apa? Untuk membuat sebenarnya orang yang butuh pasangan hidup dia ngerti bahwa ada kemampuan yang belum keluar dalam dirinya. Lewat pasangan hidupnya itu akan mengeluarkan potensi yang terpendam di dalam dirinya. Karena tujuan kita berpasangan itu seperti itu, saudara, betul? Jadi kalau orang yang mau menikah, ya, yang siap menikah, ya, dia akan yang ketika yang satu belum full keluar akan potensi hidupnya, maka yang satu lagi akan mengeluarkan potensi hidup dari pasangan. Ini tujuan esensinya untuk dalam berpasangan seperti itu. Tapi kenapa dibilang sampai tujuan ke hawa nafsu? Ketika kita hanya ketertarikan hanya fisikal, betul nggak? Oh ya dia cantik ya, dia cakep ya kan? Dia, ya kan? Kalau saya nikah sama dia, keturunan saya bagus, bule semua segala macam. Itu nafsu, saudara, betul nggak? Kalau hal seperti itu terjadi, makanya Tuhan bilang apa? Karena kamu salah meminta, ya kan? Makanya dia bilang ya udah, dia Tuhan dia doa ke saya gitu ya. Biar ada memperbaiki keturunan, nggak ada orang gitu keturunan. Ya. Apakah anak yang lahir dengan rupa yang jelek dia bukan keturunan ilahi, dia keturunan ilahi. Tapi ada banyak kita hari-hari konsep dunia masuk dalam diri kita,
Sehingga Pak, kita lupa apa yang kita minta ini, tujuannya ini benar-benar tujuannya tetap dalam kehendak Tuhan atau dalam nafsu kita. Ayo. Tuhan gak pernah marah ketika kita meminta. Contoh, saudara tadi tentang pasangan hidup ya. Terus saudara minta tentang pekerjaan. Tuhan gak pernah marah ketika saudara minta pekerjaan, tidak. Tapi ketika waktu pekerjaan itu membuat saudara kadang-kadang gini ya, makanya orang begitu waktu awal-awal dia minta pekerjaan, dia pasti tuh mintanya tuh dia pasti cari Tuhan itu benar-benar. Tapi ketika waktu pekerjaan itu ada, Tuhan tuh tahu waktu kamu ada pekerjaan, di dalam pekerjaan, waktu kamu minta pekerjaan, kamu bisa jadi berkat gak dalam di dunia pekerjaan kamu? Ataukah terang kamu malah surut, betul? Berapa banyak hari-hari ini saya temukan mereka anak-anak Tuhan, tapi malu mengakui dirinya anak-anak Tuhan di tengah-tengah komunitas dalam pekerjaan. Mereka nggak mau mengakui bahwa dirinya I'm Christian. Mereka nggak ngomong bahwa dia tuh pengikut Kristus. Mereka nggak malu. Kenapa mereka malu? Karena mungkin mereka merasa bahwa mereka belum melakukan sepenuhnya. Padahal Alkitab katakan jika kamu malu mengakui aku, maka waktu kita saat di sorga, Bapa kita juga gak akan mengakui kita dari anaknya. Waktu saat dalam hakiman atau kedudukan di sorga, kita gak akan mendapat pengakuan dari dia. Ayo mulai sekarang belajar. Waktu kita minta sama Tuhan, keluar mohon cross check balik. Apakah permintaan tujuannya itu lurus Tuhan? Bukan ada tujuan apapun. Ketika ada tujuan yang tidak sesuai, yang berdasarkan hawa nafsu, Alkitab tadi katakan, maka Tuhan akan gagalkan. Jadi hari ini mulai cross check apa yang kamu sudah minta sama Tuhan. Tujuannya akhirnya kok untuk mengejar hawa nafsu atau mengejar keinginan Tuhan, untuk mengejar keinginan dirimu sendiri atau mengejar keinginan Tuhan. Yang berikutnya dalam hal meminta, saudara, ya, ini yang saya mau katakan, ada orang juga yang memang dia suka untuk meminta. Yohanes pasal yang ke-16 ayat 23 sampai 24. Yohanes 16 ayat 23 sampai yang ke-24. Apa yang Alkitab katakan? Yohanes pasal 16 ayat 23 sampai 24. Sudah? Ayat 23b, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikannya kepadamu dalam namaku. Ayat 24 sama-sama. Sampai sekarang kamu belum minta sesuatu pun dalam namaku. Mintalah maka kamu akan menerima supaya penuhlah sukacita. Ini yang Yesus katakan tentang permintaan mereka, ya, hanya berdasarkan asas-asas jasmani. Jadi mereka belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Ya, saudara kalau perhatikan gini, saya mau ajak saudara supaya melihat waktu Yesus bersama dengan para muridnya. Kayaknya para muridnya tuh memang enak ya saudara. Gak kekurangan makanan, minuman, betul nggak? Gak kekurangan apapun juga, betul kan? Kalau saudara baca dengan baik, ada wanita-wanita ya yang mendampingi pelayanan Yesus. Ya, dan dengan harta mereka memuliakan Tuhan, betul. Sehingga Yesus kalau pergi kemana, ke kota-kota, ke desa-desa, gak akan kekurangan, karena mereka selalu ditopang. Ya, jadi Yesus itu cuma kerjaan dia cuma fokus kepada jiwa-jiwa. Dia gak fokus pada Allah juga. Dia gak ada ngurusin secara materi, dia gak ada ngurusin. Ya. Sehingga murid-muridnya pun ikut kecipratan berkat, betul gak? Ya. Makanya kita bilang, kamu belum minta apa? Sesuatu pun dalam nama. Karena mereka telah merasa kekurangan secara ekonomi. Mereka nggak kekurangan secara makanan. Ya. Tapi Tuhan ingatin, kamu sampai hari ini belum mau minta sesuatu. Ya. Minta maka kamu akan menerima. Mintalah, saudara, mintalah. Jadi saudara perhatikan dengan baik. Yuk belajar. Kalau ada di antara saudara yang belum terbiasa meminta sama Tuhan, yuk minta sama Tuhan hari ini. Karena Tuhan tahu kok. Ya. Mungkin waktu awal-awal
Hari-hari Tuhan sama seperti tadi saya katakan, para murid begitu sama Yesus, mereka nggak berkurang apapun. Tapi ketika Yesus ya naik ke sorga, di saat itulah mereka mengalami banyak penganiayaan, betul? Di saat itulah mereka mulai haus itu rasanya, ya kan? Bahkan mereka mengumpulkan 7 ketua. Saudara baca kisah para rasul, ya, 7 tua-tua orang-orang penatua yang memang untuk membantu pelayanan orang miskin. Disitulah mereka baru meminta. Disitulah sebelum mereka minta secara ekonomi, Tuhan mau mereka minta secara roh. Amen. Kadang-kadang kita lupa yang kita minta itu apa sih sebenarnya. Yang Tuhan mau kan kalau kamu minta, bukan minta bagaimana kamu menjadi kaya, bagaimana kamu menjadi sukses terkenal, tapi mintalah bagaimana roh Tuhan hidup di dalam kamu. Amin. Minta. Karena Alkitab katakan kalau kamu mintalah maka kamu terima supaya penuhlah sukacita. Ya. Ini kan yang ngomong kan bagaimana Roh Kudus itu harus diminta. Roh Kudus kalau diminta dalam kehidupan saudara, maka Roh itu yang memberikan kita kemampuan. Betul. Perhatikan dengan baik. Ada banyak mujizat-mujizat yang terjadi oleh karena Roh Kudus bekerja. Ya. Ada wanita yang kalau saudara baca dikit di apa namanya tentang janda yang disalib dengan jelas kok dia menderita secara ekonomi, betul? Dia nggak punya apa-apa, ya. Tapi ternyata di dalam tidak punya apa-apa masih Tuhan ingat ya, masih ada yang punya. Dia punya minyak, betul? Apakah dengan minyak itu dia bisa secara saudara pikir, sejarah apakah minyak itu dapat mencukupi kehidupan dia dan menutupi hutang-hutang? Kalau saudara baca dengan baik, secara logika nggak akan bisa. Tapi Alkitab katakan apa? Tuhan utus nabinya datang ke sana. Kemudian ngapain? Ambil buli-buli, taruh di situ. Ya. Kemudian apa? Tutup pintu. Ya. Tuangkan. Saudara, kalau itu bukan karena sesuatu yang diminta, itu Roh Kudus yang diminta. Kalau bukan karena pekerjaan Roh Kudus, maka tidak akan mungkin terjadi. Alkitab katakan ketika sudah penuh dengan minyak, ya, maka akan terjadi. Ya, Nabi itu berkata, ya, Elisa berkata, ya, bayar utang kamu pakai ini. Dan kemudian apa sisanya buat hidupmu hari ini dan akan datang. Saudara bayangkan dengan baik, tidak mungkin saudara orang yang hanya punya sisa minyak doang bisa membayar dari sisa minyak itu hutang-hutangnya dan untuk kehidupan. Berarti ini kan. Mari saudara hari ini saya mau katakan jangan meminta apa untuk jadi kaya. Jangan minta untuk kita jadi terkenal. Tapi mintalah untuk Roh Kudus tinggal dalam kehidupan. Mintalah supaya Roh Kudus tinggal. Waktu Roh Kudus tinggal, Roh Kudus akan kasih hikmat. Sama seperti janda yang nangis, Roh Kudus kasih dia hikmat. Roh Kudus berkati dia dari apa yang dia miliki. Bahkan berkatnya itu berlimpah-limpah. Yang kedua, saudara, ya, apa poin yang kedua? Tadi tentang mintalah. Yang kedua, kita perlu mencarilah. Katakan sama-sama, mencarilah. Mencarilah. Ya. Permintaan itu tidak akan dapat terjadi tanpa Anda mencari terlebih dahulu. Betul? Bagaimana Anda meminta, namun Anda tidak mencari apa yang Anda minta? Ya. Ada banyak kita, Tuhan aku udah minta, tapi kamu gak mencari, ya kan? Ya nggak bisa. Ya. Kita minta nih, Tuhan aku mau minta rumah, tapi kita sama sekali gak datang tuh ke tempat-tempat yang apa namanya ada marketing rumahnya, betul? Kita nggak datengin, kita nggak liatin. Kita hanya cuma lihat dari website segala macam, tapi kita nggak lihat real, ini benar nggak ya, sesuai nggak ya. Nah, ada berapa banyak di antara kita dibuat seakan-akan menghayal. Cara penggenapan janji Tuhan itu nggak hanya sekedar saudara ngomong doang, tapi saudara perlu yuk gunakan matamu, gunakan matamu untuk melihat. Gunakan mata kita untuk melihat. Ya. Alkitab katakan ya, waktu kita ya, Alkitab katakan dalam kitab ini, jika matamu baik ya,
maka baiklah seluruh tubuh, ya kan? Jadi kalau mata kita nih gelap, ya gelaplah seluruh kehidupan kita. Mata ini adalah pancaran jendela hidup. Ya. Perhatikan ada di dalam Amos pasal yang kelima ayat yang keempat, Alkitab katakan begini. Sebab beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel, carilah aku maka kamu akan hidup, ya kan? Carilah aku maka kamu akan hidup. Ya. Amos itu adalah nabi, bukan nabi yang hebat, saudara. Bukan nabi terkenal seperti Yesaya, ya, Yeremia, Yehezkiel. Ya. Tapi dia seorang nabi, seorang peternak domba di Tekoa. Kemudian Tuhan panggil dia untuk ngapain? Berbicara kepada kaum Israel. Karena pada saat itu kaum Israel ngapain? Ya benar sih mereka mencari Tuhan, saudara. Tapi bayangkan saudara kalau baca ayat yang kelima, coba Marcel. Amos 5 ayat yang kelima. Di mana mereka mencari Tuhan? Janganlah kamu mencari di Betel, janganlah kamu pergi ke Gilgal, dan janganlah menyeberang ke Beersheba. Saudara tahu Betel itu apa? Betel itu adalah rumah Allah. Bet El, ya. Rumah Allah, El, Allah. Tapi saudara di Betel itu mereka bawa dewa-dewa Kanaan, mereka taruh pajang di sana. Mereka cari Tuhan memang di sana. Mereka cari Tuhan, tapi mereka membawa akan dewa-dewa asing di dalam rumah Tuhan. Berapa banyak hari-hari ini kita cari Tuhan, tapi masih ada banyak penyembahan berhala di dalamnya. Kita cari Tuhan sih, tapi penyembahan berhalanya terlalu banyak. Apa sih penyembahan berhala? Ya mungkin ada saudara berkata, saya nggak ada sembahyang apapun, saya nggak ada patung apapun. Tapi saya mau katakan waktu kita berada di dalam rumah Tuhan, tapi pikiran kita tidak terkonek, saudara, dengan Tuhan. Mata kita tidak terkonek dengan Tuhan. Sebenarnya itu adalah berhala yang sedang masuk dalam diri kita. Ya. Perhatiin dengan baik. Ya. Saya ingat kisah bagaimana Yakub. Yakub kan begitu keras hati ya. Tuhan udah bilang, lu pergi ke Betel, tapi dia nggak mau ke Betel. Sampai akhirnya terakhir saudara ini kan dipukul tulang pahanya itu sama malaikat Tuhan. Dan akhirnya dia kembali. Saudara tahu di Betel itu ada terafim, dan dia baru tahu kenapa Tuhan suruh balik dia ke Betel. Betel itu rumahnya dia sendiri. Rumah bagaimana dia tuh bertemu dengan Allah. Makanya dia lihat tuh rumah tingkat. Betel itu ada suatu, makanya inilah tempat kediaman Tuhan. Jadi orang tuh bisa melihat Tuhan di Betel. Tapi di dalam Betel itu ada aneka penyembahan berhala yang baru disadari oleh Yakub. Penyembahan berhala itu terafim itu ada di keluarga-keluarganya. Berarti sering kali kita memang cari Tuhan di rumah Tuhan, tapi sering kali ada penyembahan berhala yang sedang masuk di dalam. Janganlah kamu cari Betel. Mereka cari memang Betel itu rumah Allah, tapi mereka masukkan dewa Kanaan, sumber orang untuk menyembah. Ya, mereka percaya sama Allah Israel, tapi mereka percaya juga sama Allah orang Kanaan. Berapa ini? Ada berapa banyak kita hari-hari mencari Tuhan, tapi modelnya seperti itu. Janganlah kamu pergi ke Gilgal. Ya. Gilgal itu adalah tempat, ya. Gilgal itu adalah tempat pusat ibadah terpenting di Israel Utara. Karena saudara harus tahu bahwa Israel sudah terbagi menjadi dua. Ya. Jadi Betel itu adalah tempat untuk mereka beribadah, memang, ya, karena pertemuan mereka bersama dengan Allah. Tapi ada Gilgal, ya, karena sudah terpecah di Israel Utara sama Israel Selatan. Ya. Karena Betel di tengah-tengah, jadi mereka harus pergi ke Gilgal. Tapi di Gilgal juga sama, ada penyembahan berhala di sana. Terus baik, tadi kita kata carilah Tuhan maka kau akan hidup. Jangan kamu cari di Betel. Kenapa?
Saudara, kalau rumah Tuhan yang memang ada tempat Tuhan berdiam, tetapi dimasuki oleh Tuhan yang lain, saya mau katakan Tuhan itu tidak ada di sana. Engkau juga pergi ke Beersheba adalah pusat ibadah juga, tempat ibadah di sana. Itu tempat ibadah oleh kerajaan Israel yang selatan, saudara. Ya, ibadah kuno di bagian selatan. Ya. Mereka mungkin ibadah juga di Beersheba. Ada dewa-dewa nanti juga di sana juga dimasuki di dalam. Tapi Tuhan tidak ada di Beersheba. Lalu Tuhan ada di mana? Tuhan ada di mana? Saya mau katakan firman Tuhan dalam 1 Korintus 1. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait suci Allah dan Roh Kudus diam di dalam kamu. Saudara dan saya adalah bait suci Tuhan. Carilah Tuhan di dalam doa. Carilah Tuhan di dalam doa. Kita mencari Tuhan. Mungkin saudara berkata, saya sudah cari Tuhan dalam doa. Tapi hari-hari Tuhan mengingatkan kita. Kalau kita mau mengalami penggenapan janji Tuhan, doa kita tuh gak cukup doa 3 kali. Makan pagi, makan siang, makan sore. Gak cukup. Doa kita tuh gak cukup, saudara, cuma hanya doa syafaat doa. Gak cukup. Gak cukup. Tapi doa kita tuh harus menaik dengan apa? Doa yang sungguh-sungguh. Alkitab katakan doa orang yang benar. Artinya orang yang benar. Cara kita harus benar berdoa. Bukan dengan panjang dan lebarnya kata-kata. Kalau orang panjang dan lebar kata-kata berdoa itu sama dengan berkoalisi. Ya, alih-alih saluki orang tahu. Tapi kita berdoa dengan sungguh-sungguh, kita boleh menyerahkan hidup kita. Kalau saudara berdoa tapi hatimu masih tidak tenang, kau berdoa lagi. Amen. Kalau kau berdoa tiba-tiba, oh ada dengar berita yang gak benar, terus saudara panik kembali, kau berdoa lagi. Amen. Mencari Tuhan sendiri. Apakah orang yang mencari, saya katakan, apakah orang yang mencari rumah dia langsung menemukan rumah yang cocok? Enggak. Terus. Saudara, kita punya Tuhan bukan yang cocok-cocokan. Tuhan itu adalah Tuhan yang hidup dan berkuasa. Ketika dia hidup dan berkuasa, dia harus menguasai kau dan saya. Kalau dia mau menguasai kau dan saya, itu sudah mulai cari, bangun hubungan dengan dia. Saudara, hari-hari Tuhan juga menginginkan hubungan yang erat, yang intim dengan dia. Bukan hanya sekedar orang lihat, aku intimnya sama Tuhan. Tapi intim sama Tuhan, saudara akan tahu apa yang saudara harus lakukan dan kerjakan hari-hari. Orang yang mencari Tuhan, dia akan menemukan jawaban daripada Tuhan. Amin. Yang berikutnya, yang ketiga, apa yang Tuhan inginkan kita responi mengenapi janji Allah? Kita perlu mengetok, katakan mengetok. Ya. Dalam meminta, ya, kita biasa menggunakan mulut kita. Dalam mencari, kita biasa gunakan mata kita. Dalam mengetok, kita perlu terbiasa menggerakkan seluruh anggota tubuh kita. Amen. Saudara, kalau mengetok itu pakai anggota tubuh kan? Hah? Cuma tangan doang gini. Bahkan kalau saudara ngetok pun aja itu ada caranya. Kalau saudara datang ke rumah orang, terus ketoknya gini, kira-kira ke orang ini enggak bakal mau langsung baik gak sama kamu? Tuan rumahnya langsung ngoceh-ngoceh. Apa sih? Karena caranya sama. Anggota tubuhnya diberikan dengan hal yang sama. Itu saudara ketok, baik kan? Tapi saudara nggak dibuka-buka, udah lama di depan pintunya. Ya. Saudara masih mau ngetok lagi nggak? Masih mau nunggu nggak? Nunggu kan? Saudara ketok lagi. Saudara ngomong tunggu ya, sabar, ya kan? Dia lupa kalau 10 menit yang lalu dia udah suruh saudara nunggu dan saudara harus tunggu lagi. Saudara dalam mengetok, ya.
kita perlu sadar bahwa kita ini adalah anggota tubuhnya Tuhan. Coba buka Efesus pasal yang kelima ayat 29 sampai 30. Apa yang kita katakan? Efesus pasal yang kelima. Efesus pasal 5 ayat 29 sampai 30. Sudah? Efesus 5 ayat 29 sampai 30. Kita baca sama-sama 2 3. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya, sama seperti Kristus kepada jemaat, karena kita adalah anggota tubuhnya. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri. Saya mau katakan saudara, jangan pernah kita benci sama anggota bagian tubuh kita. Loh ya benar loh. Ya kan? Aku benci ini karena apa sih? Karena aku kegendutan. Aku benci dengan perutku yang paling depan. Ya, kenapa? Karena bentuknya itu ya kan nggak enak dilihat mata dan dibuat enak sama yang orang yang melihat. Ya. Benci. Berapa banyak kita katakan kita, ya saya sudah mengetok. Tapi persoalannya sering kali kita belum mengasihi diri kita sepenuhnya. Ya. Memang kan kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu. Ya. Dan kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kita nggak bisa mengasihi sesama sebelum mengasihi diri kita sendiri. Banyak orang mau mengasihi orang lain tapi dirinya sendiri nggak dikasihi. Saudara mau mengetok ya pintu hati Tuhan mau bilang udah mengasihi dirimu belum? Mau mengasihi sama Tuhan bilang udah mengasihi dirimu. Saudara, orang mengasihi sama, orang mengasihi diri sendiri, dia akan belajar untuk tidak pernah membenci tubuhnya sendiri. Dia akan belajar ketika dia tahu misalnya bagian perutnya ini ya harus olahraga, betul nggak? Harus belajar makan, makannya dikurangi. Ya. Saya juga hari ini juga belajar kok makan dengan adanya seperti ini, saudara. Kita diajarkan bukan makan ini, bukan makannya bukannya nggak makan, ya. Tapi irit kalau mau makan, irit, ya. Bukan saudara disuruh aku mau makan ya atau puasa, terus saudara akan irit, betul? Yang tadinya nasinya nambah ya sekarang makannya nggak nambah. Nasinya cuma ya 7 sendok makan, ya nasinya biasanya segetok makan 4 sendok makan yang gede gitu. Sekarang cuma 1 sendok. Tuhan mau kita untuk apa? Mengasihi diri kita. Orang yang mengasihi dirinya dia akan nggak membenci dirinya. Betul. Ada banyak orang-orang yang mungkin mempunyai keuangan yang lebih, ya. Dia bingung dengan anggota tubuhnya, ya kan? Ya, hidungnya kepesekan dimajuin, ya kan? Ya. Pokoknya anggota tubuh yang kecil disaring, sudah banyak. Banyak orang hari-hari ini dia belum mengasihi dirinya sendiri. Ya. Kalau saudara mau belajar mengetok hatinya Tuhan, mau mengetok supaya janjinya tergenapi atas hidupan, belajarlah untuk mengasihi dirimu sendiri. Waktu kau mengasihi dirimu sendiri, kau akan membenci tubuh. Ya. Kau akan, Alkitab katakan apa? Muliakanlah Tuhan dengan tulus. Ini tubuh kita akan berikan sama Tuhan, ya kan? Makanya kan lagunya Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup. Setiap persembahan yang hidup harus dengan korban yang baru. Bukan korban asal-asalan. Bukan hanya sekedar korbannya Tuhan yang kasih saudara. Saudara ingat cerita Kain dan Habel? Dua-duanya memberikan korban yang baik loh. Ya, tapi ada satu yang terbaik. Habel kan Kain kan baik. Ya, dia berikan kok. Ya. Tapi nggak semuanya. Ya. Dia hanya berikan cuma hasil ladangnya aja. Tapi Habel dia ngerti dong. Dia beri Tuhan korban. Bukan Tuhan suka dagingnya, kadang bilang gitu. Tapi dia ngerti saudara.
Karena dia tahu bukan dagingnya sembarang daging. Tapi saudara perhatikan, Kain itu kasih persembahan itu gak memilah-milah gitu sama Tuhan. Bukan yang terbaik. Dia kasih yang baik sih, tapi gak terbaik. Habel dia kasih yang terbaik. Daging olahan, daging yang terbaik dia berikan kepada Tuhan jadi persembahan. Sehingga kita katakan Allah lebih berkenan persembahan ya Habel dan Kain. Terus mulai hari ini mulai belajar mengasihi tubuhnya. Amin. Ya. Orang yang mengasihi tubuhnya ya. Artinya katakan apa? Tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawat. Tuhan ingatkan kita, yuk asuh diri kita, ya. Asuh diri kita, ya. Rawat diri kita. Kalau kita katakan seperti Kristus terhadap jemaat. Hari-hari ini saya percaya kita sedang diasuh satu sama lain. Amin. Kita adalah anggota tubuh Kristus, ya, yang diasuh satu sama lain. Kenapa Tuhan kita tidak dijadiin kepala semuanya? Tuhan gak jadi kita tangan semua. Tuhan gak jadi kita tubuh. Karena kita tahu bahwa Tuhan tahu bahwa kita ini anggota. Kalau anggota, dia akan menggerakkan ya, seluruhnya. Dan Tuhan akan menjadi kepala. Saya berdoa biar 3 hal ini kita lakukan di depan kita. Mari meminta, mari mencari, dan mari mengetok. Sehingga terjadilah janji Tuhan atas setiap kita. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Haleluya. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endlessly we will sing Your praise, oh Lord. Oh Lord, oh praise the name, oh praise the name, oh Lord, oh praise His name forevermore. For endlessly we will sing Your praise, oh Lord, our God, oh Lord, oh Kami bersyukur Tuhan pagi hari ini Engkau ingatkan kami Tuhan bahwa penggenapan janji-Mu akan terjadi kalau kami lakukan bagian kami. Hari ini Tuhan Kau ingatkan kami, bagian kami adalah meminta kepada-Mu Tuhan, sebuah permohonan Tuhan yang didasarkan dari hati nurani kami yang baik dan bukan dengan tujuan Tuhan untuk memuaskan hawa nafsu kami. Oh Bapa, kalau hari ini Tuhan Kau ingatkan kami, ada banyak permintaan kami Tuhan yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu, yang hanya memuaskan daging kami, yang hanya memuaskan nafsu kami saja. Tetapi hati kami berdoa di dalam nama Yesus, biarlah Tuhan Engkau menghapus setiap permintaan kami yang salah, dan Kau Tuhan mulai Tuhan mengabulkan setiap permintaan kami Tuhan dengan tujuan yang benar di hadapan-Mu. Hamba berdoa dalam nama Yesus. Engkau berkata Tuhan, sampai hari ini Kau belum minta apapun juga. Hari ini kami minta Roh Kudus-Mu turun atas setiap kami. Roh Kudus-Mu menguasai setiap kami. Kami minta Roh Kudus-Mu mengendalikan setiap kami Tuhan. Jangan percaya kalau Roh Kudus-Mu ada dalam kehidupan kami. Roh Kudus-Mu tinggal dalam kehidupan kami. Engkau akan memberikan kami hikmat dan pengertian yang baru. Engkau akan memberikan kami cara bagaimana kami harus mengerjakannya Tuhan. Dan hari ini kami berdoa di dalam nama Yesus. Kami minta Roh yang Kudus Tuhan turun Tuhan terus Bapak. Biarlah terus Tuhan memperbaharui setiap kami anak-anak-Mu Tuhan pagi hari ini. Dan kami berdoa Tuhan pagi hari ini Tuhan, Tuhan tolong kami supaya setiap kami sadar kami perlu Tuhan mencari Kau dengan benar. Seringkali Tuhan kami mencari memang Kau dalam rumah Tuhan,
tetapi pikiran kami tidak ada di rumah Tuhan. Seringkali kami mencari Engkau memang di rumah Tuhan, tetapi ada penyembahan berhala yang masuk dalam kehidupan kami. Entah itu Tuhan, kami sibuk dengan Tuhan Yesus, geng kami sibuk dengan Tuhan Yesus, urusan-urusan pekerjaan kami Tuhan. Kami sibuk dengan semuanya Tuhan. Kami Tuhan mulai Tuhan Yesus mau menjabelkan konsentrasi kami dengan Engkau Tuhan. Kami berdoa dan pagi hari di dalam nama Yesus. Buat kami mencari-Mu Tuhan dengan benar. Buat kami mencari-Mu dengan benar. Dengan berkata Tuhan, carilah Tuhan maka Engkau akan hidup. Dan kami berdoa di dalam nama Yesus. Pagi hari buat kami bertekad untuk sungguh-sungguh mencari Tuhan. Di dalam doa-doa kami Tuhan, kami tidak pernah jemu-jemu. Waktu kami tahu doa kami belum dijawab, bukan berarti Tuhan tidak mendengar doa kami, tapi Tuhan sedang mencari hati yang sungguh-sungguh di hadapan-Mu. Engkau sedang Tuhan mencari Tuhan kapan hati kami benar-benar di hadapan-Mu. Kapan kami tetap tunggu di hadapan-Mu Tuhan. Tuhan tolong setiap kami pagi hari ini Tuhan. Bantu kami Tuhan untuk kami tetap mengetok Tuhan. Akhirnya Tuhan kami tetap mengerahkan semua anggota tubuh kami kepada-Mu. Kami mempersembahkan anggota kami, tubuh kami untuk Engkau Tuhan. Karena kami tahu Tuhan janji Tuhan akan berlaku Tuhan bagi setiap kami kalau kami mengaktifkan anggota tubuh ini. Kenapa berdoa di dalam nama Yesus? Ajar kami mengasihi diri kami lebih dahulu, baru kami bisa mengasihi sama kami, baru kami benar-benar baru bisa mengasihi Tuhan, mempersembahkan hidupan kami yang kudus, yang berkenan di hadapan Allah. Itu sebagai ibadah yang sejati. Berdoa dalam nama Yesus. Tolong setiap kami Tuhan, kalau ada di antara kami yang belum berdamai dengan diri kami masih marah Tuhan dengan kehidupan kami seakan-akan Tuhan hilang akan identitas diri kami. Kalau ada orang yang melihat Tuhan akan tayangan hari ini Tuhan, kami berdoa setiap mereka Tuhan yang hilang akan identitas diri mereka. Setiap orang Tuhan yang hilang Tuhan, apakah mereka adalah gambaran seorang pria atau wanita, aku berdoa di dalam nama Yesus Tuhan pulihkan saat ini ya Tuhan, supaya mereka mengasihi diri mereka sendiri. Mereka segambar serupa dengan Tuhan, dan Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan Tuhan di hadapan-Mu. Dan aku berdoa dalam nama Yesus, nyatakan kuasa kasih-Mu Tuhan bagi setiap anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih, kami bersyukur, kami percaya Tuhan dalam pagi hari ini firman-Mu Tuhan terus Tuhan terngiang-ngiang dalam kehidupan kami, terus Tuhan beracara dan bekerja bagi setiap kami. Ini doa kami Tuhan, kami alaskan diri dalam Bapa, Putra, Roh Kudus, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, saudara bisa diberkati, amin. Amin. Haleluya. Saya percaya juga untuk saudara yang di rumah bisa diberkati oleh Tuhan maupun kita pada pagi hari ini. Dan terima kasih untuk hamba-Nya Bapak Pastor Kadina yang sudah memberikan berkat bagi setiap kita. Tuhan Yesus memberkati. Baik saudara, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Namun sebelum itu saya akan menyampaikan beberapa hal terlebih dahulu. Shalom semuanya. Shalom. Puji nama Tuhan. Ada sukacita, amin. Haleluya. Baik, terima kasih untuk seluruh jemaat Tuhan yang siang hari ini sudah hadir, yang sudah sedia ibadah di rumah Tuhan ataupun juga secara live streaming. Saya mengucapkan terima kasih mewakili seluruh tim gembala yang ada di tempat ini. Baik, puji nama Tuhan. Dan untuk pengumuman selanjutnya saudara, minggu depan kita tetap adakan ibadah live streaming. Live streamingnya akan diadakan di jam 9 pagi. Dan itu akan diadakan untuk di akun sosial kita, yaitu di Facebook ya, dan juga di Instagram. Mungkin nanti akan mulai dicoba akan mulai di YouTube juga ya. Nanti itu akan diberitahukan kembali bagaimana. Yang pastinya tetap stay tune untuk berita selanjutnya di WhatsApp group kita di Keluarga Lebih Persada Indah. Baik, untuk persembahan kita pada siang hari ini, saya juga mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian yang mungkin tidak ada di tempat ini, namun ada di rumah dan bagi yang rindu untuk tetap memberi buat rumah Tuhan di tempat ini, kita boleh mempersembahkannya di rekening bank kita ya, itu rekening bank BCA di nomornya 228 2772 711 atas nama GB Persada Indah. Saya ulangi sekali lagi, bagi Bapak Ibu yang rindu untuk tetap mensupport, tetap memberikan persembahannya untuk rumah Tuhan di tempat ini, bisa mentransfernya ke rekening bank BCA di nomor 228 2772 711 atas nama GBI Persada Indah. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita akan memberikan yang terbaik pada pagi hari ini. Mari kita akan satu doa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur. Terima
Terima kasih Tuhan buat kesempatan Tuhan untuk mendengarkan sabda firman Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kebenaran firman yang telah sampaikan bagi setiap kami. Bahkan kami Tuhan telah pakai Tuhan untuk menyampaikan firman Tuhan. Kami akan percaya Tuhan apa yang disampaikan Tuhan. Berikan respon dengan baik Tuhan sebagai anak-anak-Mu ya Bapa. Berikan Tuhan juga berkati akan kehidupan hamba-Mu Tuhan. Berikan dia kekuatan, berikan dia Tuhan sukacita daripada Tuhan. Kau juga lingkupi dengan cinta kasih Tuhan bersama dengan keluarganya ya Bapa. Kau berkati akan pekerjaan dan pelayanan Tuhan, bahkan kesehatan yang Tuhan melindungi. Kami percaya Tuhan setiap kami yang mendengar juga Bapa buat kekuatan oleh Kau ya Tuhan. Terima kasih Bapa sebentar kami akan memberi Tuhan bagi pekerjaan Tuhan. Kiranya Tuhan mau berkati persembahan kami Tuhan pada hari ini. Kau berkati akan seluruh jemaat yang memberi pada hari ini di rumah Tuhan. Baik jemaat yang akan memberi Tuhan dengan cara mentransfer ya Bapa. Kami percaya Tuhan semuanya sama di mata Tuhan. Dan kami percaya Tuhan apa yang kami berikan dengan hati yang tulus itu boleh menjadi dupa yang malu buat Tuhan. Terima kasih Bapa, Kau berkati akan persembahan ini. Kiranya persembahan ini Tuhan boleh dipergunakan untuk melewati pekerjaan Tuhan ya Bapa. Kami mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan. Kami siap memberi pada pagi hari ini Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, haleluya. Amin. Silakan dengan nasihat kita saja. Ini aku percaya, tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, Tuhan setia sampai akhir hidupku. Kini aku percaya, tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, Tuhan setia sampai akhir hidupku. Ku ikuti panggilan-Mu, Tuhan setia sampai akhir hidupku. Oh haleluya Yesus, haleluya. Jadikan kami anak-anak Tuhan yang setia mengiringi Engkau, taat dan mengasihi akan Engkau dan takut akan Engkau Tuhan. Pagi hari ini kami bersyukur atas firman yang sudah mendidik menegur akan kami untuk kami semakin dewasa di dalam Engkau, mengerti akan Bapa sebagai anak Tuhan, untuk mencari, untuk mengetok sehingga Tuhan belas kasihan Tuhan turun atas kami. Memberkati akan hamba-Mu yang menjadi saluran berkat pada pagi hari ini. Apa yang telah beliau sampaikan Tuhan memberkatinya. Roh Kudus memateraikan di hati kami sebagai anak-Mu. Tuhan tolong berkati berlipat kali ganda di dalam pelayanan pekerjaannya, keluarganya, ikat dengan cinta kasih-Mu. Bahwa hamba-Mu semakin naik, semakin Engkau percaya dan semakin taat dan setia mengasihi Engkau. Terima kasih Bapa di dalam surga, kami bersyukur pagi hari ini kembali Tuhan kami perhadapkan bangsa kami. Tuhan Yesus, bangsa kami adalah milik-Mu. Tuhan belas kasihan Tuhan turun atas bangsa kami. Tuhan pulihkan mereka yang Bapa yang sedang Bapa sakit COVID. Tuhan tidak dimanapun mereka berada. Tuhan Yesus, bangsa kami adalah milik-Mu.
Tuhan tolong belas kasihan Tuhan. Berikan kekuatan Esa di dalam nama Yesus. Sembuhkan sama mereka, pulihkan dalam nama Yesus Tuhan. Engkau Bapa memberikan kekuatan kepada keluarga sehingga mereka boleh disiplin dan taat apa yang mereka harus jalankan Bapa di dalam Bapa sakit ini. Tuhan, dalam nama Yesus kami percaya Tuhan Engkau menolong Bapa pemerintahan kami sehingga pemerintahan kami bijaksana mengambil tindakan untuk orang-orang yang sakit Tuhan, sehingga semakin bijaksana pemerintahan memberkati akan Bapak pemimpin bangsa kami Bapak Jokowi beserta seisi keluarganya, anak menantu cucunya Tuhan lindungi oleh kuasa darah-Mu, para menteri, para dewan MPR, Tuhan jajarannya Tuhan berkati. Tuhan terima kasih, kami bersyukur biar Bapak seluruh kucuran dana yang telah dikucurkan untuk bangsa kami mereka boleh memanfaatkan dengan baik dan benar. Tuhan Yesus terima kasih, berkati bangsa kami, pulihkan ekonomi bangsa kami. Tuhan terima kasih Bapak, keamanan bangsa kami Indonesia adalah milik-Mu. Mari pelayanan malaikat kami minta dalam nama Yesus. Tuhan Engkau Bapa memberhentikan penyakit COVID di dalam nama Yesus Tuhan, sehingga lockdown ini tidak terlalu lama dalam nama Yesus. Tuhan tolong bangkitkan semangat, bangkitkan semangat semua pemimpin-pemimpin Tuhan, para hamba-hamba Tuhan yang ada di seluruh pelosok-pelosok tanah air. Tuhan bangkitkan semangat, cukupkan apa yang mereka butuhkan. Kami berdoa di dalam nama Yesus, di mana anak seminar Beter yang ada 36 orang yang dalam nama Yesus, kuatkan mereka, Tuhan menolong sehingga Bapak di dalam hati mereka boleh belajar untuk berdisiplin dengan diri. Bapak 14 hari untuk mereka belajar Tuhan. Terima kasih Bapak, kami bersyukur memberkati akan BPH, BPD Tuhan yang telah menangani, memberkati akan gereja Tuhan yang menangani, memberkati SDTB yang ada di Petamburan Tuhan menolong, sehingga Tuhan kami percaya awan-awan yang tidak senang terhadap Bapak kami mau halau di dalam nama Yesus. Kuatkan akan para pemimpin kami. Terima kasih, kami bersyukur, berikan kesatuan hati kepada hamba-hamba Tuhan yang menyatukan hati menyuarakan kebenaran di dalam Bapak lockdown ini. Tuhan terima kasih, kami bersyukur, kami percaya Engkau baik dan sangat baik. Tuhan memberkati akan gereja Tuhan BPI Persada yang Tuhan percayakan kepada kami. Jadikan kami anak-anak Tuhan yang bijaksana untuk melakukan, menyalurkan apa yang Tuhan percayakan kepada kami. Memberkati lingkungan gereja kami di dalam nama Yesus, RW kelurahan setempat dalam nama Yesus. Tuhan memberkati. Tidak ada yang Bapak mengkhawatirkan, tidak ada yang mengacaukan dalam nama Yesus. Amin. Tuhan memberkati. Tuhan terima kasih, memberkati akan Bapak, hamba-hamba-Mu yang sudah melayani akan pada pagi hari ini. Mereka yang telah mempersiapkan streaming ini, memberkati umat-Mu yang mendengar dimanapun mereka berada. Streaming ini online Tuhan dalam nama Yesus. Mereka boleh belajar di dalam keadaan ini. Mereka bersyukur karena kebaikan Tuhan. Mereka tahu mengembalikan baik perpuluhan, baik persembahan. Mereka tahu mengembalikan untuk Tuhan karena Tuhan memiliki segalanya. Engkau penguasa alam semesta, Engkau tahu kapan yang harus menyelesaikannya. Tuhan terima kasih. Kami bersyukur Tuhan, terima kasih Bapak di dalam surga. Mulai dari rumah-Mu yang Bapak saat ini GBI Persada di Jalan Taman Sugiriwan 5 nomor 19A, sampai ke rumah doa yang ada di Adiasa dalam nama Yesus, seluruh umat di dalam nama Yesus, baik Hokter Persada yang Tuhan izinkan ada orang-orang untuk ditempati di sana. Dalam nama Yesus mereka pulih, mereka sembuh, tidak ada yang mengkhawatirkan, Tuhan mencukupkan. Memberkati orang-orang yang telah membantu, memberkati orang-orang yang telah menyalurkan yang terbaik untuk umat. Tuhan terima kasih, kami bersyukur Engkau baik dan sangat baik. Kami mengucap syukur untuk Tuhan, Engkau memberkati akan seluruh tetangga kami, mereka yang sakit dalam nama Yesus panjangkan, mereka yang lemah dalam nama Yesus kuatkan, mereka yang tidak punya jalan dalam nama Yesus bangkitkan, bukan dalam nama. Kami percaya di dalam Engkau tiada yang mustahil. Bapa, sebagaimana Engkau membawa umat-Mu ada di tempat ini, kami percaya Tuhan, berkat-Mu Tuhan turun atas umat-Mu. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajahnya dan memberikan Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan Engkau damai sejahtera. Oleh kekasih-kekasih Tuhan, angkatlah kedua tanganmu, arahkan mata hatimu kepada Tuhan dan pulanglah di dalam berkat daripada Allah Bapa, kasih kemurahan daripada Tuhan Yesus Kristus, penghiburan dan kekuatan daripada Roh Kudus menyertai saudara pagi ini dan sampai selama-lamanya.